Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah minal aidin wal faizin wa antum bi khair kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari raya, malam Idul Fitri, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wa, awwalu lailatin min Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jum'at, wa lailatul Fitri, wa lailatul Nahri." Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya ada 5 malam doanya yang tidak ditolak oleh Allah, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu malam pertama di bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Jumat, yang keempat malam hari raya Idul Fitri, sedangkan yang kelima adalah malam hari raya Idul Adha. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini memberikan arti bahwasanya kita di malam hari raya Idul Fitri jangan sampai kita lewatkan malam yang sangat luar biasa, malam dakwatul istijabah, malam diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di malam hari raya Idul Fitri kita disunnahkan untuk bertakbir, ya, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid pada malam hari raya Idul Fitri, mulai dari terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri sampai pada masuknya imam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, dan juga disunahkan untuk bertakbir, ya, dengan suara yang keras, yang lantang, fit turuk, di jalan, di tempat-tempat sekiranya tidak mengganggu terhadap orang, ya, di manasil, di mana-mana tempat, bukan hanya di masjid, bukan hanya di musholla, bukan hanya di surau, di kamar, di rumah. Kita disunahkan untuk bertakbir, bertahmid, tahlil dan bertahmid, ya. Jangan sampai hanya digunakan untuk berhura-hura, hanya menghidupkan mercon dan semacamnya. Kita harus disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk takbir yang siwat takbir yang disunnahkan untuk kita baca, untuk kita panjatkan, yaitu seperti biasa yang telah kita maklumi bersama, kita tahu bersama, seperti halnya yang kita baca di setiap masjid surau, siwat dengan siwat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasr 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau karihal kafirun. Jadi tidak ada tambahannya. Kadang orang bertakbir itu ditambah walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Itu tidak kewarid dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kewarid dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup walau karihal kafirun. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki pada hari raya Idul Fitri, kita juga disunnahkan untuk al-ghusluh, ya, mandi besar, ya, mandi adus, ya. Itu disunahkan untuk adus, ya, mandi besar istilahnya. Disunahkan untuk adus. Waktunya kapan? Min nisfil lail, mulai dari pertengahan malam, dari jam 12 ke belakang, sampai kita mau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
Jadi disunahkan untuk itu, untuk mandi besar atau wadus lil idi ya, lil idi untuk hari raya ya, untuk hari raya, bukan untuk sholat ya, untuk hari raya bukan untuk sholat. Makanya disunahkan untuk mandi besar itu, wadus itu disunahkan bagi semua orang Islam, baik itu anak-anak, baik itu perempuan yang lagi haid, semuanya disunahkan. Karena adus itu bukan untuk sholat, akan tetapi untuk lil idi, untuk apa? Untuk hari raya Idul Fitri, misalnya Idul Fitri. Jadi disunahkan semuanya, baik itu anak-anak yang kecil diadusin, dimandikan ya, yang kecil, yang besar, yang dewasa, semuanya sunnah hukumnya. Beda dengan adus di hari Jumat. Kalau di hari Jumat itu bagi mereka yang mau huduril Jum'ah, bagi mereka yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang sunnah bagi mereka yang mau hadir ke sholat Jumat. Kalau adus mandi besar itu di hari raya, itu semuanya disunahkan, laki-laki kayak perempuan kayak, baik dalam keadaan haid atau masih anak-anak. Bagi mereka yang tidak mau sholat id, kan kadang ada orang tidak adus misalnya, begitu dikatakan kenapa kau tidak mandi besar gitu, kenapa kau tidak adus, saya kan tidak sholat. Jadi adus di hari raya itu bukan untuk sholat, akan tetapi untuk hari raya Idul Fitri, misalnya Idul Fitri atau Idul Adha. Dan disunahkan untuk tazayyun ya, untuk tatyibun nafsi, untuk memakai wewangian, untuk disunahkan untuk tazayyun, berhias ya, disunahkan untuk memakai pakaian yang baru, kalau ada ya. Jadi itu hukumnya sunat. Setelah itu disunahkan sebelum berangkat ke musola atau masjid untuk melaksanakan sholat id, kita disunahkan untuk makan ya, untuk makan. Kalau hari raya Idul Fitri disunahkan untuk makan, sunnah hukumnya makan. Dan sunnah makan kurma secara ganjil ya, kurma 1, 3, 5 ya. Jadi sunnah makan juga sunnah makan kurma. Jadi kalau tidak ada kurma, misal tidak punya kurma, jadi apakah mendapatkan kesunatan makan nasi, makan buah dan semacamnya? Maka tetap dapat kesunatan, karena yang disunahkan itu makannya. Masalah kurma itu hal lain, sunnah lain. Jadi kurma itu sunat juga. Kalau ada kurma, sunat makan kurma. Jadi kalau makan kurma jadi dapat 2 pahala, jadi mendapatkan kedua kesunatan. Yang pertama sunat makannya, mendapatkan pahala sunat makannya. Yang kedua mendapatkan pahala sunat makan kurmanya. Jadi disunahkan makan sebelum berangkat, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah itu ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ini yang perlu kita ketahui bersama. Kadang orang bingung ya, apa yang mau dibaca ya. Kita ketika melaksanakan sholat id itu tidak sama dengan sholat duhur, asar, maghrib, tidak sama, ada perbedaan. Kalau melaksanakan sholat id itu setelah baca doa iftitah, sebelum baca a'udzu, itu disunnahkan untuk bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat yang pertama. Di antara takbir satu ke takbir yang lain, di antara 2 takbiran itu disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika di rakaat yang pertama, ketika kita setelah membaca doa iftitah, kita disunnahkan untuk bertakbir selama 7 kali ya. Di antara takbir yang 2, ketika Allahu akbar, itu apa yang mau dibaca? Kadang orang kebingungan. Yang dibaca sunnah hukumnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali. Setelah selesai 7 kali baru baca Fatihah. Seperti itu juga di rakaat yang kedua. Namun rakaat yang kedua disunnahkan untuk bertakbir sebanyak 5 kali setelah berdiri dari sujud. Banyak 5 kali. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan sholat Id,
maka kita disunnahkan untuk silaturahmi ya, untuk silaturahmi tahniah ya, untuk silaturahmi ke tempat keluarga, ke tempat saudara, silaturahmi, bermaaf-maafan, karena di hari itu adalah hari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Afwi, hari pengampunan. Kita memperbanyak untuk silaturahmi ya, ke tempat saudara, keluarga, tetangga, sesama muslim dan semacamnya. Kita disunahkan untuk bersilaturahmi. Di dalam silaturahmi itu kita disunahkan ketika kita bertemu sesama kawan, bertemu sesama manusianya ya. Ya, jadi bukan semua dengan hewan, binatang. Kita disunahkan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya, seperti yang biasa diucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Itu disunahkan ya, minal aidin wal faizin. Di bahasa Indonesia kan selamat hari raya kan gitu. Kul am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Disunahkan juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dan minal aidin wal faizin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu kita silaturahmi kita sunatkan untuk musafahah, bersalam-salaman antara laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Boleh laki-laki dan perempuan bersalam-salaman selama itu mahram. Jadi ini yang banyak salah faham. Kadang banyak orang salam-salaman itu tidak memilih antara mahram atau bukan, antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan menambah pahala dari Allah, kan tetapi menambah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram. Jadi hukumnya haram ya. Yang disunnahkan itu watusam musafahatur rajulain ya, rajulaini, musafahatur rajulaini wal mar'ataini ya, disunnahkan musafahah antara laki-laki sama laki-lakinya, wal mar'ataini, dan antara perempuan sama perempuan. Wa tahrumu musafahatur rajuli lil mar'ati, haram hukumnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan al ajnabiyah yang bukan mahramnya, min ghairi hailin, tanpa hail. Wa kadzal amradil jamil ya, maka hukumnya haram. Maka hati-hati, jangan asal bersalaman ngambil kesempatan hari raya ya. Jadi banyak orang yang salah paham tentang masalah bersalam-salaman. Itu termasuk salah satu sunnah daripada hari raya. Daripada hari raya, sunnah bersalam-salaman, sunnah silaturahmi ya, silaturahmi ke tempat keluarga, bukan ngapel ya, lain lagi. Kalau tempat ceweknya bukan silaturahmi itu namanya ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat di malam hari raya Idul Fitri sampai hari rayanya, sampai dilaksanakan sholat, kita berbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahlil, bertahmid dengan siwat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa azamal ahsaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi tidak usah tambah walau karihal musyrikun, tidak usah tambah walau karihal munafikun. Itu tidak kewarid dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ditambah lagi walau karihal apa gitu, walau karihal munajjilun apa gitu, banyak yang ditambah. Jadi yang kewarid itu walau karihal kafirun. Dan perlu diingat sekali lagi, ini yang kadang banyak orang salah faham. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya kalau perbedaan antara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini perlu diperhatikan. Kalau hari raya Idul Fitri itu yang sunat takbir ya, sunat takbiran mulai dari malam hari raya Idul Fitri, mulai dari malam hari raya Idul Fitri, mulai dari maghribnya malam hari raya Idul Fitri, begitu terbenam matahari masuk pada malam hari raya itu disunnahkan untuk takbir sampailah imam masuk untuk sholat id
Ya, ini kalau Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mulai dari subuhnya hari Arafah sampai pada tanggal 13 Yaumut Tasyrik, 13 bulan Dzulhijjah. Setiap selesai sholat kita disunahkan untuk bertakbir. Itu kalau hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri itu yang disunahkan mulai dari mauribnya malam hari raya sampai dilaksanakan sholat Idul Fitri. Selepas itu tidak sunnah. Kadang banyak di masjid, di musola, lepas adzan takbiran, lepas sholat takbiran. Padahal itu hari raya Idul Fitri. Yang sunat itu hari raya Idul Adha, yang dibaca setelah hari raya sampai tanggal 13 tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu masih tetap disunnahkan untuk bertakbir, baik itu setelah adzan, baik itu setelah sholat. Beda kalau hari raya Idul Fitri. Ini perlu diperhatikan ini. Banyak orang yang salah paham. Kalau hari raya Idul Fitri itu yang sunat hanya mulai dari mauribnya malam hari raya Idul Fitri, kita sunnah bertakbiran sampailah waktu disunnahkannya itu sampailah pada imam masuk untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah itu sudah tidak ada waktu lagi untuk bertakbir. Ya, tidak disunnahkan. Mau bertakbir itu silahkan, tapi tidak disunnahkan, ya, tidak disunnahkan. Ada orang itu salah paham. Orang bertakbiran setelah sholat kadang sampai telasan ke-7, ya, sampai hari ke-7 itu bertakbir tetap. Itu tidak sunnah, ya, tidak disunahkan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa merealisasikan sunnah-sunnah di waktu malam hari raya sampailah pada hari raya, dan kita bisa melaksanakan silaturahmi dengan baik terhadap keluarga, tetangga, saudara. Dari kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada ucapan yang kurang berkenan, ada penyampaian yang kurang tepat, kami mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.